A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tafsir surat Al-Baqarah ayat yang ke-11. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ard qalu innama nahnu muslihun. Dan bila dikatakan kepada mereka, janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, mereka menjawab, sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan. Dalam tafsirnya, As-Suddi menceritakan dari Ibnu Mas'ud dari beberapa sahabat Nabi SAW mengenai firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun." Dan bila dikatakan kepada mereka, janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, mereka menjawab, sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan. Ia mengatakan, mereka itu adalah orang-orang munafik, sedangkan kerusakan yang dimaksud adalah kekufuran dan kemaksiatan. Mengenai firman-Nya, wa idza qila lahum la tufsidu fil ard, dan jika dikatakan kepada mereka, janganlah kalian membuat kerusakan di muka bumi, Abu Ja'far menceritakan dari Ar-Rabi' bin Anas, dari Abu Aliyah. Ia mengatakan, artinya, janganlah kalian berbuat maksiat di muka bumi ini. Kerusakan yang mereka buat itu berupa kemaksiatan kepada Allah. Karena barang siapa yang berbuat maksiat kepada Allah atau memerintahkan orang lain untuk bermaksiat kepadanya, maka ia telah berbuat kerusakan di bumi. Karena kemaslahatan langit dan bumi terletak pada ketaatan. Hal senada juga dikatakan oleh Ar-Rabi' bin Anas, Qatadah, dan Ibnu Juraij dari Mujahid mengenai firman-Nya, wa idza qila lahum la tufsidu fil ard, dan jika dikatakan kepada mereka, janganlah kalian membuat kerusakan di muka bumi. Ia mengatakan, mereka sedang berbuat maksiat kepada Allah, lalu dikatakan kepada mereka, janganlah kalian melakukan ini dan itu, maka mereka pun menjawab, sesungguhnya kami berada pada jalan hidayah dan kami pun sebagai orang yang mengadakan perbaikan. Ibnu Jarir mengatakan, dengan demikian, orang-orang munafik itu memang pelaku kerusakan di muka bumi ini dengan bermaksiat kepada Allah, melanggar larangannya, serta mengabaikan kewajiban yang dilimpahkan kepadanya. Mereka ragu terhadap agama Allah, di mana seseorang tidak diterima amalnya kecuali dengan membenarkannya dan meyakini hakikatnya. Mereka juga mendustai orang-orang mukmin melalui pengakuan kosong mereka, padahal keyakinan mereka dipenuhi oleh kebimbangan dan keraguan, serta dukungan dan bantuan mereka terhadap orang-orang yang mendustakan Allah, kitab-kitab dan rasul-rasulnya atas para wali Allah jika mereka mendapatkan jalan untuk itu. Demikian itulah kerusakan yang dilakukan oleh orang-orang munafik di muka bumi ini. Sementara mereka mengira telah mengadakan perbaikan. Al-Hasan Al-Basri mengatakan, di antara bentuk kerusakan yang dilakukan di muka bumi ini adalah mengangkat orang kafir sebagai wali atau pemimpin atau pelindung, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Ta'ala, وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ. Adapun orang-orang kafir, sebagian mereka menjadi pelindung sebagian yang lain. Jika kalian, yaitu wahai kaum muslimin, tidak melaksanakan apa yang telah diperintahkan Allah itu, niscaya akan terjadi kekacauan di muka bumi dan kerusakan yang besar. Quran Surat Al-Anfal ayat 73. Dengan demikian, Allah Subhanahu wa ta'ala telah memutuskan perwalian di antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir. Sebagaimana firman-Nya, Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul kafirina awliya'a min dunil mu'minin aturiduna an taj'alu lillahi alaikum sultanan mubina. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengambil orang-orang kafir menjadi wali atau pemimpin dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Inginkah kalian mengadakan alasan yang nyata bagi Allah atau
untuk menyiksa kalian. Quran Surat An-Nisa ayat 144. Dikarenakan orang-orang munafik ini yang secara lahiriah beriman, hal ini sangat membingungkan orang-orang mukmin, seolah-olah kerusakan itu adanya dari arah orang munafik itu berada, karena ialah yang menipu orang-orang mukmin melalui ucapannya yang sama sekali tidak benar, serta menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin bagi orang-orang mukmin. Kalau saja perbuatan mereka hanya sebatas yang pertama, yaitu sebagai orang kafir, masih lebih ringan kejahatannya, dan andai saja ikhlas beramal karena Allah Azza wa Jalla serta menyesuaikan ucapannya dengan perbuatannya, niscaya ia akan benar-benar beruntung. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun." Dan bila dikatakan kepada mereka, "Janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi," mereka menjawab, "Sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan." Artinya, kami ingin mendekati kedua belah pihak, baik kaum beriman maupun kaum kafir, dan kami berdamai dengan keduanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang ke-12, "Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun." Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang membuat kerusakan, tetapi mereka tidak sadar. Melalui ayat tersebut Allah Azza wa Jalla memberitahukan, ketahuilah bahwa yang mereka katakan sebagai perbaikan itu adalah kerusakan itu sendiri. Namun karena kebodohan mereka, mereka tidak menyadari bahwa hal itu sebagai kerusakan. Wallahu a'lam bishawab.